Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Diah Kusumawardhani. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar pada LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 24081006033. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 5 di SD Negeri Kledong, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Rekaman ini dilakukan pada hari ini Jumat 18 Juli 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Coba tengok kanan kiri. Alhamdulillah masuk. Semuanya dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini, bisa sekolah bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas untuk menyiapkan. Tidak siap doa mulai. Semoga dengan kalian sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran, diberikan semoga ilmu yang Bu Guru berikan kepada kalian dapat bermanfaat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus kalian patuhi, harus kalian taati selama kalian mengikuti pelajaran. Bukan hanya pelajaran hari ini, tapi setiap hari, ya, setiap hari. Yang pertama kita harus fokus, harus aktif dalam belajar. Kalau Bu Guru bertanya, harus ada yang menjawab. Terus yang kedua, Bu Guru hanya mengizinkan dalam satu kali pelajaran, satu kali ke belakang ke WC, hanya satu kali. Kecuali kalau memang kebelet, benar-benar kebelet, atau pas kalian sakit perut, itu boleh bolak-balik di WC bareng. Tapi kalau tidak, itu harus satu kali saja. Paham? Paham. Bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Sudah kan? Sudah. Nyanyi bersama-sama ya. Sudah. Siapkan dulu.
air. Tanah air kita tanah air Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, guru akan bertanya, coba kalian tutup mata. Apa yang kalian rasakan? Gelap. Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya gelap. Nah, peteng dedet. Nah, itu karena kita tidak ada cahaya. Coba kalian buka lagi. Terang. Kalian bisa melihat benda di sekitar kalian. Itu karena apa? Karena adanya cahaya. Seperti juga pas matahari. Pas apa? Pas mataharinya mendung, terasa gelap. Pas malam hari juga listriknya mati, itu akan terasa gelap. Kita tidak dapat melihat sesuatu. Kalau berjalan pasti nubruk. Itu karena tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya yang menyinari. Coba kalau kalian pas pagi hari, pas srengenge gede, padat, nah kita berdiri. Pasti di sekitar sini ada namanya bayangan. Nah, bayangan kita terbentuk di situ. Itu juga karena apa? Karena adanya cahaya dari sinar matahari. Begitu juga contoh lagi ketika kita bercermin di depan cermin sini. Nah, bayangan kita itu akan sama apa beda? Sama persis. Sama ketika kita bercermin. Nah, nek rupane kotak ya dadi kotak, rupane bunder dadi bunder. Boten njuk malih. Karena semua itu karena adanya cahaya. Cahaya yang termasuk cahaya itu contohnya apa saja? Sinar matahari apa lagi? Sinar lampu apa lagi? Sinar senter. Apalagi yang ada apinya? Dari api, itu dari lilin. Itu merupakan contoh dari contoh dari cahaya. Nah, sekarang kita Bu Guru di sini pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan kalian belajar pada hari ini yang pertama, kalian itu nantinya dapat melakukan percobaan sederhana. Kemarin Bu Guru sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahannya. Sudah bawa semua? Sudah. Yang kedua, nanti kita diharapkan kalian dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Oke. Ya, terus dalam pembelajaran pada pagi hari ini apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, Bu Guru akan memberikan materi, akan menampilkan video. Nanti di sini akan ditampilkan video pembelajaran. Yang kedua, kalian nanti akan melakukan percobaan. Percobaan nanti akan Bu Guru sudah Bu Guru kelompokkan sendiri-sendiri ya. Nanti kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan tugas yang Bu Guru berikan. Yang ketiga nanti akan mempresentasikan. Nah, nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan sini. Terus yang keempat nanti ada penilaian. Penilaian itu penilaian mandiri. Kalian sendiri-sendiri dalam mengerjakannya sendiri-sendiri. Yang kelima ada refleksi pembelajaran. Yang keenam nanti ada menyimpulkan materi pada hari ini. Terus dalam penilaiannya, penilaian pada pagi hari ini ada dua penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap. Sikap, Bu Guru akan menilai ketika kamu disiplin atau tidak dalam mengerjakan tugas tepat waktu boten. Kerjasamanya nanti pas belajar kelompok, kerjasama kok dewe-dewe sing garap bareng-bareng apa mung cah siji. Ada lagi nanti tanggung jawab kalian. Terus nanti kejujuran kalian dalam mengerjakan. Nah, itu penilaian sikap. Dalam penilaian pengetahuan nanti pas pengetahuannya itu dalam mengerjakannya itu nanti Bu Guru akan memberikan soal asesmen formatif. Nanti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sudah paham? Sudah.
ditanyakan, mohon untuk ditanyakan kepada Bu Guru.
yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana? Sudah paham? Untuk lebih pahamnya lagi, guru nanti akan putarkan satu kali lagi. Karena di sini materi ini nanti digunakan untuk kalian nanti ada tugas mandiri, tugas asesmen formatif ya. Dari materi ini nanti Bu Guru akan membuatkan soal-soal ya. Untuk itu Bu Guru akan putarkan satu kali lagi agar kalian lebih paham. Bisa ditulis apa yang mungkin dirasa kalian penting, bisa ditulis ya. Sudah ditulis buku kalian apa yang kalian anggap penting. Nah, nanti pas ada tugas kalian bisa mengerjakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya berambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya berambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merembak atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup
dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Nah, sekarang lebih paham ya. Tadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Betul. Yang pertama cahaya merambat lurus. Yang kedua cahaya bisa dipantulkan. Ketiga cahaya dapat menembus benda bening. Keempat ya, cahaya dapat dibiaskan. Kelima cahaya bisa diuraikan. Yang terakhir ya, membentuk bayangan. Itu merupakan sifat-sifat cahaya. Yang pertama yang merambat lurus ya, pada pagi hari ya, ketika sore ini mendek ya, pas pagi hari bisa merambat lurus tapi dilewat sini celah-celah yang kosong. Nah, yang kedua dibiaskan. Ketika kalian sudah pernah pergi ke kolam renang? Sudah. Di kolam renang itu pasti tertulis berapa kedalamannya, 100 cm, apa 2 meter, atau berapa, apa 50 cm. Kenapa kok harus ditulis seperti itu? Karena kalau misalkan kita berdiri di atas kolam renang, itu kita cetek. Tapi ketika kalian jebolane jero. Nah, itu merupakan salah satu sifat cahaya. Karena cahaya dibiaskan, terlihat seperti tidak dangkal, ternyata dalam. Nah, makanya itu kalau di kolam renang itu kan selalu ada tulisannya itu berapa kedalamannya gitu. Ada juga cahaya dapat dipantulkan, memantul ketika kalian bercermin. Di depan cermin ada pantulan dari bayangan kamu. Cahaya juga dapat menembus benda bening. Benda bening itu contohnya apa? Kaca, betul. Kalau benda gelap yang tidak dapat ditembus cahaya, contohnya apa? Tembok, apalagi? Pintu atau kayu, lemari itu tidak dapat ditembus cahaya. Yang itu ada lagi benda buram atau transparan, setengah bening, setengah gelap, itu benda buram. Ya. Cahaya juga dapat merambat lurus ke depan. Ada juga cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kalian kalau di luar pas panas itu pasti membentuk bayangan kamu. Itu sifat-sifat cahaya. Biar kamu nanti paham, lebih hafal tentang sifat-sifat cahaya, kita akan bernyanyi bersama. Nah, bernyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Lagunya itu lagu Abang Tukang Bakso. Saya pernah dengar toh? Nah, kita akan bernyanyi bersama. Ada
lapangan di rumah. Besok lagi ini ada soal-soal, kamu sudah hafal, sudah bisa. Tapi guru belum menjelaskan cahaya dapat diuraikan. Tadi kelupaan satu ya, cahaya dapat diuraikan itu membentuk apa tadi? Pelangi. Warna pelangi itu ada berapa? 7. Apa saja? Merah, terus jingga, terus kuning, terus hijau, terus biru, terus nila, dan ungu. Warna pelangi itu ada 7, bukan 3. Kalian yang gambarnya biasanya merah, kuning, hijau. Tapi warna pelangi itu ada 7. Nah, biasanya pelangi itu muncul pas apa? Setelah hujan. Setelah hujan itu ada pelangi. Nah, pelangi itu munculnya setelah hujan. Nah, sekarang sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Oke. Sekarang kemarin Bu Guru sudah mengelompokkan kalian. Siapkan alat peraga kalian yang nanti akan digunakan untuk melakukan percobaan. Ya, setiap kelompok nanti Bu Guru ada tugas LKPD sendiri-sendiri. Kelompoknya dewe-dewe nanti melakukan percobaan, sifat-sifat cahaya juga berbeda-beda. Nah, nanti kalian berdiskusi bersama, kerjasama. Jangan cuma satu anak tok sing garap bareng-bareng. Ini satu kelompok ada 4 anak bareng-bareng. Ada yang bagian menulis, nanti mikirnya bareng-bareng. Nanti kalau sudah, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Bahan ajar itu tentang materi yang tadi nanti bisa digunakan untuk sebagai referensi kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Ditulis ya, di sini nanti ditulis. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Terus anggotanya siapa saja ditulis di sini. Paham? Ya. Nah, boleh silakan dikerjakan. Lakukan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Bareng-bareng, warna bijinya dewe-dewe, penilaian sikapnya sendiri-sendiri. Oh ya, waktunya nanti Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Ya. Bareng, kerjakan sesuai dengan apa yang ada di situ. Lakukan percobaannya. Ini dari kelompok 1. Alatnya apa saja?
hasil diskusinya. Nah, tulis. Boleh gantian yang menulis, boleh. Ya, boleh. Jangan takut salah. Gampang. Ya, boleh. Kadang kelompok itu ya kadang-kadang berdiskusi. Nanti kalau pas mandiri lah mandiri. Kalau mungkin ada yang boten mudeng, boten paham, boleh ditanyakan, silakan. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Gantian nanti yang menulis gantian cepat, ya. Yang menulis boleh bergantian cepat. Ya. Kenapa bisa? Itu termasuk sifat cahaya yang mana? Itu kesimpulannya. Ini juga ditulis ya. Termasuk sifat cahaya yang bagian mana? Lihat. Jangan sampai salah menyimpulkan ya. Hanya ada 5 sifat cahaya yang membentuk bayangan tidak ada. Kelompok sama, simpulkan. Boleh dibaca-baca itu materinya, nanti digunakan untuk mencari. Lagi.
mempresentasikan hasil diskusinya. Nek salah ojo digeguyu, jangan takut salah. Ya, yuk silakan. Coba bisa disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Najma, Tania, Wahyu, dan Lalu. Alat dan bahan gelas ini berisi air dingin, 2 pensil. Percobaannya, masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Amati gelas tersebut dari saya. Jawabannya dibaca aja biar dibaca. Dalam percobaan ini, kami memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas kaca yang berisi air. Saat diamati, seolah-olah pensil penuh atau padahal bentuk pensil tidak lengkap. Cahaya dapat diterapkan atau dibiaskan ketika melewati dua medium. Cahaya pensil melewati air, gelas, kaca, dan udara sebelum mencapai mata kita. Oh ya, berarti tadi kesimpulannya apa tentang cahaya apa? Sifat cahaya yang mana? Saya dapat dibiaskan. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Ya, tadi kelompok 1 melakukan percobaan apa tadi? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, menggunakan ini alat peraganya itu ini. Di air apa? Gelas bening berisi air dimasukkan. Nah, dimasukkan ke dalam pensil. Nah, nih. Ini tuh bentuknya lurus, nggak bengkok. Tapi ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air, nah kelihatan rodok, agak apa? Kelihatan apa? Bengkok, agak bengkok, terus rada membesar. Ini merupakan salah satu contoh dari percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang sudah kelompok berapa lagi? Kelompok 2 sudah? Belum? Sudah. Ayo maju ke depan. Sudah kok. Yuk, kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Jangan takut. kami yang terdiri dari Pandu, Igun, Evelyn, Felicia. Alat bahan cermin senter. Percobaan, letakkan cermin di bawah. Arahkan cahaya senter ke cermin dan amati apa yang terjadi. Dari senter permukaan cermin tersebut, saat cahaya mengenai cermin, terlihat bahwa cahaya tersebut tidak
Oh iya, berarti kalian semuanya sudah berhasil melakukan percobaan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Coba alat dan bahannya bisa untuk digeser-geser dulu. Nah, dan berarti semuanya sudah paham tentang sifat-sifat cahaya. Kalau sekarang ini kalian tadi sudah belajar berdiskusi bersama, sudah belajar mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang kita saatnya untuk belajar mandiri. Nah, Bu Guru akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian. Dikerjakan sebisa kalian. Tadi materi yang sudah Bu Guru kasih kepada kalian dikerjakan sebisa kalian. Ini jawabnya dewe-dewe, ora kareng turun-turunan, ora kareng kerjasama, sendiri. Paham? Paham. Dikasih nama dan nomor absen. Ya. Dewe. Nanti hasilnya akan Bu Guru umumkan minggu depan pas pelajaran IPAS lagi. Nek ana sing bijine elek, tak on remedi, tak on baleni meneh, ya. Sak bisane kamu, jangan takut salah. Jangan takut bijine elek. Nek sampeyan garape mau kok gatekke mesti bijine apik. Nah, kan semuanya. Ada waktunya 5 menit. Soalnya mau sedikit, yo, 5 menit. Diskusinya mana tadi? terlewat ya. Terus harus semuanya dikerjakan. Aja sing ana sing liwatan. Nanti tidak mengurangi nilai kalian. Kalau yang sudah selesai diteliti lagi.
ya dicentang seneng, nek sedih ya dicentang sedih, nek marah ya dicentang marah. Yang penting sesuai dengan kejujuran kamu. Ora usah turun-turun kancane, sesuai dengan kejujuran kamu. Ya, guru kasih waktu 5 menit. Ya, Sinaman, jangan lupa. Menit ya, jur. Bas. Nah, ini kerjakan jujur. Kalau ini tidak ada nilainya, tapi nanti Bu Guru bisa dari apa yang kalian tulis jawabannya di situ nanti dapat digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Kamu itu nek pas tak ulang Bu Guru ke perasaannya bagaimana, wis do paham apa belum, itu nanti buat pembelajaran Bu Guru. Jadi Bu Guru mohon kalian kerjakan dan diisi dengan sejujur-jujurnya.
pagi hari ini, untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk